Oke, berikutnya tadi mulai dari kecurigaan tentang suara harddisk ya. Jadi harddisk yang baik adalah ya sunyi ya, tidak terlalu berisik gitu. Terus lampu indikatornya nyala dengan baik. Terus muncul di layar. Nah ini yang paling penting. Jadi kalau nggak muncul-muncul di layar, Anda harus curiga itu. Yang kedua tadi apa? Small motor spin the platter while the computer running. Jadi si uh, memutar ini tadi memutar piringan ketika komputer dinyalakan. Ketiga, ketika software menginginkan akses data yaitu read write, headnya menentukan lokasi di mana tersebut berada. Misal, saya open file laporan Januari, saya file open klik, ya gitu ya. Maka si head itu akan mencari kalau tempatnya di sebelah sini, misalnya dia akan memutar ini sampai sini terus kebaca, kayak gitu kira-kira. Ya. Yang keempat, hack actuator position over the correct location on the plate to read. Jadi si aktuator head ini harus berada di atas piringan ya, platter itu piringan. Pada correct location, pada lokasi yang tepat. Secara digital tepat. Ketika Anda membuka file Januari, ya muncullah file Januari. Tapi kalau beda file gimana? Saya belum pernah mengalami ya. Jadi misalnya saya buka file 1 yang muncul file 10 gitu, belum pernah. Ya. Jadi kayaknya prosedur teknisnya sudah diatur sedemikian rupa oleh penemunya sehingga tidak dimungkinkan atau kecil kemungkinan untuk salah gitu. Ya. Oke, harddisk tampilannya. Oh ini bagaimana, sebesar apa harddisk itu ketika diperbesar headnya tadi itu ya. Nah ini yang bawah ini adalah piringannya ya, piringannya ini, kepalanya, ukurannya ini ukuran read write head itu kira-kira hampir sama dengan apa ini, rambut, penampang rambut, lebih besar dikit lah, lebih besar dikit ya, saking kecilnya, debu, asap. ini bandingannya ya, bandingannya. Jadi kalau sehelai rambut itu segini penampangnya, maka head itu sebesar segini. Bagaimana tampilan informasi harddisk di Windows Explorer? Ya. Jadi biasa aja ya bagi Anda yang bagaimana harddisk itu supaya bisa cepat diakses. Salah satunya ada perintah namanya ddefrag ya, ddefrag. Ddefrag itu berarti membuat susunan file pada harddisk itu menjadi susunan yang memungkinkan akses read write-nya tercepat gitu. Jadi terserah susunannya gimana, pokoknya jadi cepat aja. Nah gitu ya. Kalau prinsipnya sih yang pernah saya lihat di software-software zaman Norton dulu ya, itu adalah menempatkan file itu pada tempat yang kosong di awal gitu. Jadi kalau ada file, ada susunannya 10 baris, pada kondisi awal dia ngumpul di baris ke-56 gitu ya, maka baris 56 tadi itu diletakkan di baris 1, 2 gitu. Itu proses namanya defrag, ngedefrag. Nah ini dia SSD, solid state drive. Jadi nanti kalau Anda ke BEC atau searching di online shop ya, SSD, banyak sekali SSD, cuma tidak dijelaskan singkatannya, nggak dijelasin ya, cuma SSD gitu aja. SSD berapa giga, SSD berapa giga gitu ya. Oke, mana ada gambarannya nggak? Ini dia fotonya, yang penting fotonya ya, karena untuk menghadirkan SSD nya kita harus beli ya. Oke, pertama
SSD itu sebuah bentuknya seperti mainboard, kecil ya, kecil. Berapa ukurannya ya? Mungkin 2 kalinya kartu kredit gitu ya, atau 3 kalinya lah. Dia berupa sebuah NAND memory ya, atau sebahan dengan flash disk, ditempatkan di situ seperti ini. Kemudian dikasih casing. Nah, casing ini penting karena casing ini nanti akan mengatur kompatibilitas dengan tempat yang akan kita tuju pemasangannya. Jadi misalnya kita pasang di laptop, laptop harus punya slot SSD. Kita pasang untuk PC juga demikian. PC-nya ada nggak slot SSD-nya? Nah, itu semua kaitannya dengan casing. Tapi ada juga sih di PC, terutama ya PC itu nggak pakai casing, jadi langsung seperti ini, tancepin aja gitu ya, ada. Nah, ini contoh SSD dipasang di laptop ya. Jadi yang paling penting itu adalah portnya ini, karena port ini nanti terkait dengan satu, penempatan atau casingnya, yang kedua adalah sambungan kabel datanya, kaitannya dengan sambungan kabel datanya ya. Oke, terus kalau Anda masih punya harddisk beberapa, Anda bisa beli namanya apa, dock ya, dock, DOCK ya namanya ya. Ini cocok kalau Anda punya harddisk yang lama tapi habis lepasan dari PC. Jadi mau dibikin eksternal, Anda harus beli enclosure-nya atau case-nya kan, daripada beli case padahal Anda pingin ini nggak dibawa kemana-mana, disimpan di kantor, maka Anda bisa pertimbangkan beli namanya docking station seperti ini ya. Jadi fungsinya kayak harddisk eksternal jadinya, tapi bentuknya masih nggak rapih gitu ya, karena memang ini didesain untuk tidak dibawa kemana-mana gitu ya. Beda dengan harddisk eksternal yang casingnya biasanya lebih rapih, lebih bagus. External harddisk. Nah, ini harddisk. Ini contohnya harddisk yang agak gede ya. Ini nggak tahu berapa tera ini. Ya, bisa diakses di komputer ini juga demikian, dipasang di sini. Nah, biasanya external harddisk menggunakan port USB. USB warna biru ya, USB 3 kalau nggak salah itu. Nah, kedepannya mungkin nanti semakin disempurnakan ya kecepatannya. Sama. Nah, memory card. Nah, apa itu memory card? Pertama, memory card itu sebagai media simpan pada hardware yang biasanya bukan dari PC atau laptop, biasanya, utamanya. Jadi kalau di laptop perlu nggak memory card? Nggak perlu. Kenapa? Ada hard disk. PC juga nggak perlu. Tetapi ketika kita punya kamera digital, kita punya smartphone, kita punya printer, kita punya tablet PC, kita punya laptop bahkan ya, kita memerlukan data-data foto dari smartphone, dari kamera dan seterusnya. Cara untuk berkomunikasinya salah satunya menggunakan memory card. Memory card apabila berdiri sendiri tanpa media pembuatnya gitu ya, jadi bisa nggak dibaca dari digital kamera? Bisa. Pakai USB biasa bisa. Ini juga pakai USB bisa kebaca. Tapi kalau tidak punya smartphone, tidak punya digital kamera, tapi Anda harus membaca memory card, maka Anda membutuhkan card reader atau card writer. Jadi ini harus punya. Tapi kebanyakan ini tidak perlu, karena kebanyakan
Yang mempunyai memory card itu biasanya kalau dia punya kamera biasanya punya komputer, dan penghubungnya biasanya USB saja, kabel USB atau kabel data ya, kabel data. Jadi memory card hanya sementara ya, persinggahan sementara untuk memori pada kamera digital pada HP. Jadi biasanya ukurannya kecil. Oke, SD card ya, salah satu contoh memory card adalah secure data. Itu singkatannya banyak sekali, coba kita lihat. SDHC, secure digital high capacity. SDXC, secure data expanded capacity. Mini SD, micro SDHC, micro SDXC, CF, compact flash. CF mungkin agak jarang ya, itu buat kamera-kamera zaman lama itu. XD picture card, memory stick pro buatan Sony. M2 memory stick buatan Sony ini. Nah, yang masih bertahan adalah SDHC dan SD expand capacity. Micro SDHC masih ada ya. Kalau yang M2 agak jarang ini, agak jarang karena yang pakai merek Sony aja kayaknya, itu sedikit. Nah, ketika Anda memasukkan memory card ke dalam card reader, maka nanti akan ada proses pembacaan. Yang pertama dilihat notes-nya dulu. Jadi notes nanti itu pengaruhnya kepada boleh tidaknya data itu dipakai untuk menyimpan. Prevent the card from accidentally slipping out on the card. Jadi ada mencegah. Jadi kemungkinan data masuk yang tidak diinginkan, biasanya apa? Virus atau pengganggu atau perusak. Some memory card contain write protect switch yang tadi yang saya sebut ya. Jadi kalau kondisinya close, dia tidak bisa menerima masukan data, hanya bisa membaca tetapi tidak bisa menyimpan. Tidak bisa menyimpan. Oke, ketika Anda membuka flash disk kayak gini, flash disk buka itu. Saya perbesar ya. Nah, ini flash disk. Jadi flash disk itu saya macam memori utama di sini, nanti dihubungkan dengan port USB. Jadi yang dua bagian yang paling penting, USB sebagai portnya, kemudian memori NAND sebagai memori penyimpan datanya. Yang lainnya adalah komponen atau perangkat pendukungnya, sehingga dia menjadi sebuah flash disk. Cloud storage tadi udah sekilas disinggung ya, bagaimana kita bisa menyimpan data dengan mempunyai 3 syarat tadi ya. Apa aja syaratnya tadi? Punya internet, punya perangkatnya, punya akun dan passwordnya ya. Jadi kita bisa menyimpan di cloud computing. Optical disk ya, sampai sini ya, sampai optical disk. Sebentar. Optical disk kita break dulu sampai sini, nanti kita lanjutkan lagi ya. Sudah mulai masuk 15 menitan.